selalu membersamai kita. Izinkanlah saya untuk berkata-kata pada hari ini, yaitu mari kita bersama merenungkan salah satu peristiwa penting dalam hidup Yesus, yakni pembaptisannya di Sungai Yordan. Peristiwa ini bukan hanya menandai awal pelayanan publik Yesus, tetapi juga mengungkapkan identitas dan misinya yang ilahi. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan seksama sabda Tuhan dari Injil Matius bab 3 ayat 13-17. Saya akan membacakannya perlahan-lahan dan saya mengajak saudara-saudari untuk membayangkan setiap detail, setiap istilah, dan setiap frasa yang terucap. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mari kita baca sekali lagi, kali ini dengan perhatian khusus pada gambaran yang muncul di benak kita. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mari kita mencoba membayangkan Yesus berjalan menuju Yohanes, Sungai Yordan, airnya yang mengalir, Yohanes yang ragu. Lalu ketika Yesus keluar dari air, langit terbuka. Roh Kudus seperti merpati yang anggun turun, dan suara yang menggema dari surga. Sekarang, setelah kita mendalami pembacaan ini, mari kita masuk ke dalam meditasi, merenungkan makna mendalam dari peristiwa ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Pertama, mengapa Yesus yang tidak berdosa memilih untuk dibaptis? Bukankah pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan tobat? Pikirkanlah apa yang ingin Yesus tunjukkan dengan tindakan ini. Mungkin ini tentang solidaritasnya dengan kita, umat manusia yang berdosa. Atau mungkin ini adalah teladan ketaatan kepada kehendak Bapa. Lalu, perhatikanlah momen yang luar biasa ketika Roh Kudus turun menyerupai burung merpati. Apa makna simbolik dari turunnya Roh Kudus yang menyerupai burung merpati? Merpati seringkali melambangkan kedamaian, kemurnian, dan juga simbol dari Roh Kudus itu sendiri. Apa yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada kita melalui gambaran ini? Apakah ini tanda pengurapan ilahi, sebuah penegasan atau misi Yesus? Dan tak kalah penting, suara dari surga yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bagaimana suara ini menjelaskan identitas dan misi Yesus secara pribadi bagi saudara-saudari? Apakah ini menegaskan Yesus sebagai putra Allah, Mesias yang telah dinantikan? Bagaimana suara ini berbicara kepada hati saudara-saudari tentang siapa Yesus bagi kita masing-masing? Terakhir, mari kita kaitkan peristiwa ini dengan harapan pada waktu itu. Bagaimana peristiwa pembaptisan ini mengaitkan Yesus dengan harapan
akan kehadiran Mesias pada zamannya? Bagi orang Yahudi, kedatangan Mesias adalah harapan besar. Bagaimana peristiwa di Yordan ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti? Selanjutnya, saya mengajak saudara-saudari untuk memvisualisasikan diri sebagai saksi dari kejadian tersebut. Saudara-saudari berdiri di tepi sungai Yordan, melihat Yesus melangkah ke dalam air, mendengar percakapannya dengan Yohanes, menyaksikan langit terbuka, melihat merpati Roh Kudus turun, dan mendengar suara yang menggema dari surga. Apa yang saudara-saudari rasakan?